perkenalkan, nama saya Celine Maria Simanjorang, kelas 9 SMPS Global Education. Di sini saya akan menjelaskan bangun ruang sisi lengkung, yaitu tabung. Tabung merupakan salah satu benda yang memiliki tutup dan alas. Contoh benda-benda yang berbentuk tabung misalnya seperti celengan, kaleng susu, kaleng sarden, botol minum, dan lain-lainnya. Selanjutnya saya akan menjelaskan unsur-unsur tabung. Berikut adalah unsur-unsur tabung. Garis dari ujung lingkaran atas sampai ujung lingkaran bawah ini merupakan tinggi tabung. Garis yang ditarik dari titik pusat tutup tabung sampai titik pusat alas tabung merupakan sumbu tabung. Garis yang ditarik dari ujung lingkaran pada alas sampai ujung lagi merupakan diameter, dan garis yang ditarik dari ujung lingkaran sampai titik pusat merupakan jari-jari. Terdapat juga selimut tabung yang bentuk lengkung di bagian depan tabung. Nah, jika selimut tabung tersebut dibuka, maka selimut itu akan berbentuk persegi panjang. Di sini kita akan membahas mengenai luas permukaan dan volume tabung. Yang pertama merupakan luas permukaan tabung. Rumus luas permukaan tabung sama dengan LP sama dengan 2pi R kuadrat ditambah 2pi RT, di mana yang ini menunjukkan pada lingkaran atas atau disebut juga tutup tabung, dan lingkaran bawah atau disebut juga dengan alas tabung, dan yang ini merupakan rumus luas selimutnya. Jadi di sini kan kita akan membahas contoh soal yang pertama mengenai luas permukaan tabung. Yang diketahui pada tabung tersebut ialah tabung tersebut memiliki jari-jari 14 cm dan tingginya 25 cm. Yang ditanya adalah luas permukaan tabung. Diketahui dari jarinya 14 cm dan tingginya 25 cm. Jadi kita memakai pi-nya 22/7. Kita akan masukkan rumusnya. LP sama dengan 2pi R kuadrat ditambah 2pi RT sama dengan 2 dikali 22/7 dikali 7 dikali 7 ditambah 2 kali 22/7 dikali 14 dikali 25. Nah, pada salah di sini kita jari-jarinya 14 bukan 7. Di sini kita bisa mencoret angka 14 dengan 7, hasilnya 2, yang hasilnya tidak bisa, hasilnya 2. Jadi di sini 2 kali 22 sama dengan 44 kali 28 ditambah 44 dikali 25. Jadi 44 dikali 28 sama dengan 1232 ditambah 44 kali 25 yaitu 1100 sama dengan 1232 ditambah 1100. Hasilnya 2332 cm kuadrat. Nah, jadi luas permukaan dari tabung ini ialah 2332 cm kuadrat. Nah, contoh yang kedua ialah diketahui sumbu tabung sama dengan 28 cm dan jari-jari tabung sama dengan 7 cm. Berarti kita menggunakannya yaitu 22/7. Nah, yang ditanya merupakan luas permukaan tabung. Kita masukkan ke rumus. LP sama dengan 2pi R kuadrat ditambah 2 kali pi kali T. Nah,
Ini kita masukkan 2 dikali 22 per 7 dikali 7 dikali 7 ditambah 2 kali 22 per 7 dikali 28. Dikali lagi dengan dikali 7 dikali lagi dengan 28. Nah, kita bisa coret angka 7 dengan 7. 22 kali 2 sama dengan 44 kali 7 ditambah kita coret lagi 7 dengan 28 yaitu 4. 44 kali 7 kali 4. 44 dikali 7 sama dengan 308 ditambah 44 kali 7 kali 4 yaitu 1232. Jadi hasilnya yaitu 1540 cm kuadrat. Nah, di sini kita selalu menggunakan pi 22 per 7 dikarenakan jari-jari yang diketahui bisa dibagikan dengan angka 7. Nah, kita akan membuat contoh dengan pi yang menggunakan 3,14. Saya akan memberikan contoh yang menggunakan pi-nya 3,14. Nah, di sini yang ditanya adalah luas permukaan tabung dengan jari-jarinya 10 cm dan tingginya 12 cm. Kita akan masukkan angkanya ke dalam rumus. Luas permukaan adalah 2 pi r kuadrat ditambah 2 pi rt. 2 dikali 3,14 dikali 10 dikali 10 ditambah 2 kali 3,14 dikali 10 dikali 12. Nah, di sini kita bisa mencoret nolnya, lalu komanya dimundurkan setelah angka 1. Di sini ada angka lagi, kita coret lagi angka nolnya, baru nol dan baru komanya kita coret lagi sehingga menjadi 2 dikali 314 dikali 1 ditambah. Di sini ada angka nol juga yang bisa kita coret. Komanya kita coret, kita pindahkan ke dalam 1 sehingga menjadi 2 dikali 31,4 dikali 12. Nah, di sini kita mengalikan sehingga hasilnya 628 ditambah 753,6. Kita tambahkan angka ini menjadi 1381,6 cm kuadrat. Nah, ini merupakan contoh soal luas permukaan tabung yang menggunakan pi 3,14. Selanjutnya di sini saya akan membahas mengenai volume tabung. Rumus dari volume tabung ialah pi r kuadrat t. Nah, di sini akan membahas satu contoh soal yang pertama untuk menghitung volume tabung. Nah, hasil dari 22 dikali 28 dikali 25 yaitu 15.400 cm3. Kenapa kubik? Karena ini merupakan volume bukan luas permukaan. Jika luas permukaan itu menggunakan kuadrat, sedangkan volume menggunakan kubik. Dan kita akan membahas contoh soal yang kedua. Contoh soal yang kedua yaitu diketahui diameter tabung 14 cm dan tinggi tabung yaitu 30 cm. Yang ditanya merupakan volume tabung. Nah, di sini karena yang diketahui diameter, kita harus mencari jari-jarinya terlebih dahulu. Jadi rumus jari-jari yaitu 1/2 dikali D. 1/2 dikali 14 yaitu 7 cm. Kita masukkan ke dalam rumus karena di sini R-nya yaitu cm bisa dibagi dengan 7. Maka kita menggunakan pi-nya yaitu yang 22/7. 22/7 dikali 7 dikali 7 dan dikali lagi dengan 30. Nah, angka 7 dicoret dengan salah satu yang di atas. Di sini jadi 22 dikali 7 yaitu 164 lalu dikali lagi dengan
4.620 cm3. Oke teman-teman, selanjutnya kita akan membahas contoh soal ketiga yang menggunakan pi-nya yaitu 3,14. Saya akan membahas contoh dari volume tabung yang menggunakan pi-nya 3,14. Nah, di sini kita masukkan angka ke dalam rumus yaitu pi f kuadrat dikali t. 3,14 dikali 20 dikali 20 dikali 15. Nah, karena ada 0, kita coret 0, maka koma yang di belakangnya kita coret, kita pindahkan ke belakang angka 1. Kita coret lagi angka dalam sini, koma dicoret yang di belakang angka 1 dicoret dan dipindahkan ke belakang angka 4, di mana tidak menjadi bilangan desimal lagi tapi menjadi angka ratusan yaitu 314 dikali 2 kali 2 4 dikali 15 sama dengan 60. Jadi kita akan mencari 314 dikali 60 yang mana hasilnya ialah 18.840 cm3. Jadi sekian penjelasan saya mengenai bangun ruang sisi lengkung yaitu tabung. Mohon maaf jika saya ada kesalahan kata atau kesalahan dalam mengalihkan. Semoga video ini dapat bermanfaat bagi sesama. Sekian dan terima kasih. Bye bye.